istilahnya pembunuhan massal akan terjadi dengan cara mereka meracuni air yang ada di sini. Mereka akan mati semuanya. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Kami sapa semua saudara kami dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudaraku semua, kali ini saya berada di satu kawasan yang disebut namanya Ji'ronah. Seperti yang tertulis di papan tanda ini, kita bisa perhatikan namanya Bi'ru Ji'ronah, berarti sumur Ji'ronah. Wilayah ini semuanya disebut Ji'ronah. Tentu Ji'ronah ini merupakan tempat berniat untuk umrah, karena dahulu Rasul diperkirakan pernah sampai di kawasan ini bersama dengan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul juga pernah berniat umrah di tempat ini. Maka tempat Rasul berniat untuk umrah di tempat ini, sekarang dibangunlah di sini masjid yang sangat besar ini juga. Kondisinya sekarang terkini seperti ini, disebut namanya Masjid Ji'ronah. Ini berjarak sekitar 24 km lebih kurang dari Masjidil Haram. Nah, biasanya para jemaah umrah ataupun jemaah haji, jika mereka ingin melaksanakan ibadah umrah, maka mereka akan datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat di sini, dan kemudian seterusnya mereka berniat untuk umrah. Nah, bisa kita perhatikan di sini menjadi tempat sholat wanita biasanya, tapi sekarang tutup seperti yang kita lihat. Kemudian juga nah, di sini tertulis namanya Masjid Ji'ronah. Al-Mawqi yani di Ji'ronah. Rakamul masjid, ini nomor masjidnya Safar Isnain. Jadi resmi. Nah, itu untuk tempat sholat yang wanita. Di sini tempat sholat yang laki-laki masih ditutup juga ini. Mohon maaf, jadi kita tidak bisa masuk. Disebut juga di sini dengan namanya Masjid Miqat. Nah, ke bawah sana juga itu menjadi tempat sholat wanita. Jadi ada dua posisi itu tempat sholat wanita ya. Satu di sana, kemudian satu di sebelah ini lagi. Coba kita lihat. Nah, di sini juga menjadi tempat sholat wanita nih. Musalla An-Nisa, masjid perempuan atau wanita. Oke. Dan di situ tertulis masjid pria atau masjid rijal, musallar rijal, berarti tempat sholat laki-laki di atas. Toiletnya termasuk juga di sini. Toilet untuk wanita berada di sini nih. Itu WC perempuan tertulis di situ, mereka tinggal masuk ke dalam. Dan untuk yang laki-laki, tempat wudhunya sekarang kondisi terkini seperti ini sekarang di sini. Sana pintu masuknya atau terkarang dari sini. Namun sekarang semua tutup ya. Tidak ada jemaah. Tempat orang juga di sini berjualan-jualan. Ada juga tempat orang jualan-jualan di sini itu sekarang sudah tidak lagi. Demikian juga di hadapan di sana di halamannya juga menjadi tempat orang jualan, sekarang tidak ada lagi nih. Nah, jemaah-jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, sekali lagi mereka akan datang ke sini untuk berniat umrah. Mereka sudah berpakaian ihram, mereka sudah melaksanakan sholat di sini dan seterusnya. Kemudian mereka berniat untuk umrah.
Karena itulah ini disebut dengan miqat. Miqat itu artinya batasan. Batasan di mana ketika dia belum berniat tidak ada larangan-larangan yang wajib dia jaga. Namun sesudah dia berniat di sini, maka dia wajib untuk menjaga larangan-larangan ihram. Karena itu disebut dengan miqat. Misalnya bagi yang laki-laki sebelumnya bisa memakai pakaian berjahit. Maka sesudah dia berpakaian ihram di sini dan dia sudah berniat untuk umrah, seterusnya hingga dia selesaikan tawaf sa'inya tidak bisa lagi memakai pakaian berjahit, dan seterusnya larangan-larangan ihram yang lain dia jaga ya. Demikian juga misalnya yang wanita sebelumnya bisa memakai wangi-wangian, maka sesudah dia berniat di sini tidak bisa lagi memakai wangi-wangian. Nah, ini kategori yang disebut dengan larangan-larangan ihram, di mana sesudah dilaksanakan niatnya di sini, sebatas itulah mereka untuk menjaga larangan ihramnya hingga mereka selesaikan rangkaian rukun-rukun umrah. Selain di kawasan ini menjadi tempat berniat untuk umrah ataupun miqat bagi penduduk kota Makkah, bagi jemaah yang sudah berada di kota Makkah, Ji'ranah ini menjadi pilihan tempat berniat untuk umrah. Namun juga di sini ada tempat bersejarah yang menjadi mukjizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat dahulu Rasul dengan para sahabat sudah sampai di wilayah ini usai daripada peperangan Hunain, kemudian Rasul sudah membagi harta ghanimah yang ditemukan dalam peristiwa peperangan Hunain. Maka ketika mereka berkumpul di sini, mereka kekurangan air. Dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, maka Rasul memukulkan tongkatnya sehingga keluar air di bawah ini. Perkiraannya di kawasan ini. Dan berikutnya Rasul pernah datang lagi ke kawasan ini. Orang-orang musyrik itu mendengar Nabi Muhammad dengan para pengikutnya akan datang lagi ke sini. Maka mereka taburkan racun di sumur ini nih. Tujuannya ingin membunuh Rasul dengan para sahabat-sahabat Rasul. Istilahnya pembunuhan massal akan terjadi dengan cara mereka meracuni air yang ada di sini. Nanti kalau Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikut Rasulullah meminum air ini, mereka akan mati semuanya. Tapi dengan tentunya yang diberikan informasi oleh malaikat Jibril, Rasul mengetahui orang-orang musyrik ketika itu, orang kafir ketika itu sudah membubuhi sumur ini dengan racun. Maka Rasul pun akhirnya meludah ke sumur ini. Ini namanya mukjizat tentu. Jangan kita samakan dengan kita manusia biasa. Dengan ludah Rasul akhirnya air sumur yang sudah diracun kembali menjadi seperti air biasa. Wallahu a'lam. Oke, nah itu di kawasan Ji'ranah ini sangat banyak tempat-tempat bersejarah. Bagi saudara kami yang sudah pernah umrah ataupun haji, pasti ingat dulu di sini sangat banyak para jemaah yang datang untuk berniat umrah. Oke, demikian kondisi terkini dari Masjid Ji'ranah. Semoga yang menyaksikan video ini kami doakan Allah mudahkan langkahnya menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan nanti insya Allah bisa berniat umrah di tempat yang Rasul dahulu berniat umrah ketika Rasul berada di sini, berniat untuk umrah di sini. Kita doakan juga nanti saudara kami bisa nanti insya Allah berniat umrah di sini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.